Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Parastiwi dari Fakultas Ekonomi Manajemen kelas pagi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem badan hukum bisnis yang ada di Indonesia dan bentuk badan usaha yang saya pilih. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sistem hukum bisnis yang ada di Indonesia. Hukum bisnis memiliki dua hal yang berbeda, yaitu hukum dan bisnis. Hukum sendiri adalah aturan yang selalu ada dimanapun kita pergi dan selalu kita taati. Sedangkan hukum bisnis ialah suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa. Klasifikasi kegiatan bisnis itu ada 3, yaitu ada kegiatan perdagangan, kegiatan industri, dan kegiatan jasa. Kegiatan perdagangan atau komersi itu adalah keseluruhan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh orang-orang atau badan-badan, baik di dalam maupun di luar negeri untuk tujuan memperoleh keuntungan. Kedua, ada kegiatan industri, yaitu kegiatan yang memproduksi atau menghasilkan suatu barang atau jasa untuk nilai yang lebih tinggi atau yang lebih baik. Yang ketiga, ada kegiatan jasa, kegiatan yang melaksanakan atau menyediakan jasa-jasa yang dilakukan oleh perseorangan untuk membantu orang lain. Setelah menjelaskan mengenai klasifikasi kegiatan usahanya, saya akan menjelaskan lagi mengenai sumber hukum yang ada di sistem usaha di Indonesia ini. Sumber hukum yang ada di Indonesia ini, yang pertama perundang-undangan, yaitu peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh suatu badan tertentu serta bersifat mengikat. Yang kedua, ada kebiasaan yang menjadi hukum, meliputi adanya kebiasaan yang tetap dan berulang dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga, ada jurisprudensi, yang artinya putusan pengadilan dari hakim untuk menyelidiki tentang suatu kasus yang ada di Indonesia ini. Yang keempat, ada perjanjian, yaitu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak mengenai suatu hal dan masing-masing memiliki hak dan kewajiban untuk mengikat perjanjian itu. Yang kelima, ada traktat yaitu perjanjian antara dua negara atau lebih mengenai suatu hal yang dapat bersifat bilateral maupun multilateral. Yang keenam, ada doktrin atau pendapat para ahli, yang artinya adalah pendapat para ahli itu atau sarjana hukum yang digunakan sebagai dasar dalam penyelesaian masalah. Hukum bisnis sendiri memiliki ruang lingkup yang mencakup luas dan telah diatur dalam undang-undang pada umumnya. Ruang lingkup hukum bisnis mencakup beberapa hal seperti bentuk badan usaha seperti PT, firma, CV, dan lain-lain sebagainya. Hukum bisnis sendiri dibuat untuk mengatur dan melindungi bisnis dari strategi berbagai resiko yang mungkin terjadi di kemudian hari. Saya akan menjelaskan tujuan dibentuknya hukum bisnis di Indonesia ini. Yang pertama, yaitu menjamin berfungsinya keamanan mekanisme pasar secara efisien atau lancar. Yang kedua, ada melindungi berbagai suatu jenis usaha yang akan didirikan. Yang ketiga, ada membantu memperbaiki sistem keuangan dan perbankan di Indonesia ini. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai badan usaha yang saya pilih. Materi kali ini saya akan memilih PT atau perseroan terbatas untuk membangun sebuah perusahaan. Alasan saya memilih perseroan terbatas atau PT ini karena PT ini lebih mudah untuk memperoleh dana dalam jumlah besar, dan PT ini dengan mudah mendapatkan modal tambahan dan menjual lembaran sahamnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saham tersebut dapat dijual kepada investor untuk tambahan modal perusahaan kita. Kemudian di PT ini mudah mengalihkan kepemilikan, mengingat porsi kekayaan si pemegang saham atau suatu PT itu adalah terbagi atas lembar-lembar saham. Di dalam mendirikan PT ini lebih bonafit atau profesional, yang organ-organ yang ada di dalamnya ini sudah diatur secara jelas oleh undang-undang. PT sendiri biasanya menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan dan jasa. Biasanya jika PT akan mendirikan kegiatan perdagangan atau jasa itu, PT harus wajib mengikuti ketentuan yang terdapat dalam undang-undang. Undang-undang itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Pada pasal 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 menyatakan bahwa pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki izin usaha di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri.
Selanjutnya, dasar hukum yang dimiliki oleh PT yaitu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 Nomor 11. Untuk mendirikan PT sendiri, ada beberapa cara pendirian yang harus kita miliki dan kita ketahui, yaitu pertama, akta pendirian otentik, kedua, pengesahan akta oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh status badan hukum PT dan akan diumumkan dalam tambahan berita negeri Republik Indonesia. Di dalam mendirikan PT ini, saya juga harus mengetahui mengenai macam-macam modal yang dimiliki oleh PT. Di dalam PT itu ada 3 macam modal yang harus kita ketahui juga. Yang pertama yaitu modal dasar. Modal dasar PT minimal 50 juta rupiah. Dapat lebih dari 50 juta rupiah jika dalam kegiatan usaha tertentu dan dicantumkan di dalam undang-undang tertentu juga. Yang kedua yaitu modal ditempatkan. Modal ditempatkan ini modal yang disanggupi oleh para pendiri untuk disetor ke dalam kas pada saat pendirian perseroan. Modal ditempatkan ini minimal 25% dari modal dasar. Yang ketiga yaitu ada modal disetor. Modal disetor ini modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambil sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar perusahaan. Modal disetor ini minimal yaitu 25% dari modal dasar. Setelah mengetahui macam-macam modal, kita juga harus mengetahui mengenai struktur organisasi yang dimiliki oleh PT atau perseroan terbatas. Struktur organisasi dalam PT yaitu ada 3 juga, yaitu yang pertama RUPS, kedua Dewan Komisaris, ketiga Direksi. Yang pertama yaitu RUPS. RUPS sendiri itu adalah organ yang kedudukannya paling tinggi, yang menentukan segala hal tentang perseroan terbatas. Yang kedua ada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris ini tugasnya yaitu pengawasan atau pengurusan terkait dengan badan usaha, termasuk perseroan terbatas. Yang ketiga ada direksi. Direksi ini yaitu melakukan pengurusan atau melakukan kepengurusan terhadap badan usaha di dalam perusahaan terbatas ini. Dalam perusahaan yang kita bangun yaitu perusahaan perseroan terbatas atau PT ini memiliki tanggung jawab yaitu bersifat terbatas atau limited liability, yang artinya yaitu pertanggungjawabannya hanya terbatas sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya yang menurut pasal 3 ayat 1. Selanjutnya setelah kita mengetahui mengenai dasar hukum PT, tanggung jawab PT, struktur organisasi PT atau pemilikan modal PT, kita juga harus mengetahui mengenai mekanisme pembubaran perusahaan perseroan terbatas ini. Keseluruhan mekanisme pembubaran PT ini melalui proses likuidasi yang artinya yaitu pemberesan harta kekayaan badan usaha. Dikeluarkan pengumuman oleh Menteri mengenai berakhirnya status badan hukum. Contoh dari perseroan terbatas ini yaitu ada PNI, PT Jarum, PT PDAM, PT Pertamina, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.